Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ulama-ulama Nusantara yang mempunyai karomah membelah diri, di mana mereka bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Dan ilmu membelah diri ini di dalam legenda Tanah Sunda juga dimiliki oleh Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Agung yang sakti mandraguna dari tanah Pasundan. Langsung saja kisah yang pertama datang dari Sehona Holil Bangkalan. Siapa yang tidak mengenal Sehona Holil Bangkalan? Beliau adalah walinya para wali, maha guru dari kiai-kiai di tanah Jawa. Dikisahkan saat Sehona Holil Bangkalan khotbah mengajar santrinya di pesantren, tiba-tiba ada pemandangan yang aneh, di mana tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, dan santrinya pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah seminggu kemudian, datanglah seorang nelayan menemui Sehona Holil Bangkalan. Lalu nelayan tersebut mengucapkan banyak terima kasih kepada Sehona Holil Bangkalan karena sudah menolongnya waktu perahunya dihantam badai seminggu sebelumnya, di mana pada hari itu bertepatan dengan Sehona Holil juga sedang mengajar santri-santrinya. Subhanallah. Kisah yang kedua datang dari guru sekumpul. Siapa yang tidak kenal dengan guru sekumpul? Beliau dijuluki sebagai rajanya para wali, atau biasa yang disebut dengan wali kutub oleh orang-orang Aswaja Sufi. Dikisahkan pernah suatu ketika murid guru sekumpul bertamu ke rumah beliau, di mana mereka berbincang-bincang sampai waktu menjelang sholat asar. Ketika waktu sholat asar sudah tiba, guru sekumpul mempersilahkan sang murid untuk sholat di kamar. Lalu pergilah ia menuju kamar. Sesampainya tiba di pintu kamar, ia terkaget-kaget. Ternyata di dalam kamar tersebut ada guru sekumpul yang sedang sholat. Lalu ia pindah ke kamar sebelahnya, dan ia juga menemui guru sekumpul sedang berzikir di kamar tersebut. Lalu dia kembali di ruang tamu, ternyata ia juga mendapati guru sekumpul masih di posisi semula. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai guru, mana guru sekumpul yang asli?" Lalu guru sekumpul menjawab bahwa semuanya asli. Subhanallah. Pertanyaannya, benarkah dua kisah tersebut fakta atau hanya dongeng dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Silahkan kalian nilai sendiri, karena kita semua sudah diberi akal dan pikiran untuk menilai sesuatu mana yang benar dan mana yang tidak. Namun yang paling mengherankan, kenapa kisah-kisah karomah seperti ini sangat melimpah di kalangan orang-orang Aswaja Sufi, di mana hampir semua guru-guru dan kiai-kiai dari kalangan Aswaja Sufi selalu ada cerita-cerita karomah yang membuat geleng-geleng kepala. Dan yang mengherankan juga, jamaahnya pun kebanyakan langsung percaya dengan kisah-kisah yang seperti ini. Dan untuk informasi, di video ini saya hanya mempertanyakan atau mengkritik kisahnya saja, bukan pribadi ulamanya. Karena terkadang kisah-kisah yang berlebihan seperti ini tidak datang dari ulama tersebut, tapi datang dari lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab, yang berlebihan dalam memuji sang guru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.